Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara menambah baris di buku jurnal. Adapun langkah yang akan kita lakukan adalah meliputi dua langkah. Langkah yang pertama adalah menambah baris di buku jurnal. Kemudian langkah yang kedua yaitu menyesuaikan jumlah baris di buku besar, di mana jumlah baris di buku besar ini sama persis dengan di buku jurnal. Sehingga ketika buku jurnal itu ditambah jumlah barisnya, maka buku besar juga harus disesuaikan. Langsung saja kita buka aplikasinya. Ini adalah aplikasi yang pada saat itu saya sampaikan, di mana jumlah barisnya waktu itu saya desain cuma 333 baris. Ya. Sehingga kita akan tambah misalkan sampai 1000 baris gitu ya contohnya. Nah, langkah yang pertama adalah kita buka sheet journal, kemudian di sini kita letakkan kita blok ya, kita blok sel 333 ya, baris 333. Jadi angkanya yang kita klik ya, angkanya kita klik. Kemudian bagaimana cara menambah baris? Kita tekan tombol shift ya, jangan dilepas. Kemudian kita tekan tombol page down. Di sebelah kanan ada tombol page down. Kita tekan-tekan terus sampai misalkan 1000 ya. Misalkan kita tambah sampai 1000. Coba kita tekan sampai 1000. Nah, kita pasin aja ya 1000 misalkan. Nah, sampai 1000. Ya. Kemudian kita bisa klik kanan, insert, atau bisa menggunakan keyboard Ctrl Shift Plus. Itu juga insert. Ya. Jadi kita jumlah barisnya akan menjadi 1001 ya. Karena tadi kita di baris pertama. Coba kita cek. Oh, ya betul. Jadi kita ini sengaja saya kasih garis warna biru ya, supaya terlihat gitu ya. Barisnya ada di 1001. Sehingga nanti kita akan pastikan buku besar juga membaca sampai 1001. Nah, ini langkah yang pertama sudah selesai. Langkah yang kedua, kita buka sheet buku besar. Nah, ini mungkin supaya lembar kerja kita lebih lebar ya. Ini karena saya freeze ya. Mungkin freeze-nya bisa dimatikan dulu. Ini view, kemudian freeze, unfreeze. Sehingga kita lebih lebar ya lembar kerjanya. Nah, di sini kita bisa lihat ada filter. Ya, filter ini kita buka dulu. Jadi blank-nya kita munculkan. Oke. Nah, kemudian kita fokus ke baris paling bawah. Dan saya yakin dia akan membaca sampai 303. Ya. Di sini 331. Ya. 331. Oke. Nah, ini yang paling bawah ini langsung 1001 karena dia mengikuti yang di buku jurnal, gitu ya. Bagaimana langkah selanjutnya? Nggak apa-apa. Kita coba dari baris ini ya, terakhir ini. Kita seperti tadi kita tambah barisnya pakai shift kemudian back down sampai 1000 mungkin ya. Nah, sampai 1000, kemudian Ctrl Shift Plus. Ya, seperti itu. Kemudian kita kopikan ya. Kita kopikan ini baris terakhir ini ya yang ada datanya ini. Kita kopikan baris terakhir yang ada datanya. Caranya gimana? Kita blok seperti ini saja. Kemudian kita tekan Shift. Jadi baris pertama yang ada datanya kita blok ya. Kemudian kita tekan Shift, kemudian back down sampai baris terakhir yang tadi kita tambahkan ya. Nah, seperti ini. Gak apa-apa, ini nanti tertimpa saja. Kemudian kita tekan kombinasi tombol Ctrl sama huruf D. Itu namanya copy paste sebenarnya ya. Jadi bisa copy yang tadi, baris yang kita blok pertama tadi, terus kemudian kita paste di sini. Atau kalau sekali tekan itu Ctrl D ya, atau duplicate ya kan, seperti itu.
Nah, kalau kita tidak yakin dengan rumus apakah sudah runut dari baris atas sampai dengan baris paling bawah, ya, kita bisa blok ya. Baris kedua ya. Saya menyarankan baris kedua ini. Ini kita tekan Ctrl Shift panah bawah. Ctrl Shift ditekan, kemudian panah bawah. Ini hanya untuk meyakinkan bahwa barisnya itu sudah tercopy sesuai urutan, ya, yang di jurnal terhadap yang di buku besar. Ya, ini untuk make sure saja. Sebenarnya langkah ini tidak perlu dilakukan, tidak apa-apa. Tapi kalau bagi saya, kita make sure. Setelah kita blok seperti ini, kita tekan, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Baris kedua. Untuk ngeblok ke bawah dengan cepat, Ctrl Shift ditekan, kemudian panah bawah sekali. Nah, ini memblok yang cepat. Kemudian tekan Ctrl sama huruf D. Nah, artinya kita mengcopy paste sampai bawah rumus dari baris kedua. Jadi saya menyarankan rumus baris kedua ya. Kalau baris pertama biasanya rumusnya agak unik khusus untuk buku besar. Ya, seperti itu. Nah, terus bagaimana Pak Andi? Cara mengembalikan seperti ini? Cara mengembalikan seperti ini Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara bisa kembalikan freeze-nya dulu. Ya. Ini kebetulan baris 12, ini 13 karena saya kecilkan ya 14. Nah, kita ada di baris 14 nih. Pas kata saldo awal. Kemudian kita letakkan pointer di sini, kita klik ya. Kemudian kita klik view, di sini freeze panes, klik freeze panes. Maka otomatis ini akan terfreeze ya, akan terfreeze. Nah, kemudian apakah kita perlu bikin filter lagi? Tidak perlu. Jadi kita tinggal gerakkan aja atau kita pilih akun yang akan kita lihat ya. Misalkan kita lihat Bank Syariah Mandiri. Nah, nanti dia akan memfilter sendiri. Karena ini sudah saya koneksikan dengan makro yang ada di dropdown ini. Ya, filter ini saya koneksikan dengan ini. Kalau kita mau melihat kas lagi, tinggal kita lihat kas. Nah, sudah akan terfilter lagi. Ya, demikian Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.